6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pandangan Filsafat tentang Metodologi Pendidikan Islam. Kami beranggotakan dengan saya sendiri, Arifatus Solihah, bersama kedua rekan saya, yaitu Ardi Herdiansyah dan juga Eka Nur Khalifah. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang hakikat metodologi pendidikan Islam. Yang pertama ada pengertian metodologi. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta atau sepanjang, hodos, jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode juga disebut sebagai pengajaran atau penelitian. Menurut istilah, metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos dan logos. Metodos berarti cara, kiat, dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Kemudian, ketika metode digabungkan dengan kata logos, maknanya berubah. Logos itu berarti studi tentang atau teori tentang. Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara yang sudah diterima, tetapi berupa kajian tentang metode. Dalam metodologi, dibicarakan kajian tentang cara kerja ilmu pengetahuan. Pendek kata, bila dalam metode tidak ada perbedaan, refleksi, dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan, sebaliknya dalam metodologi terbuka luas untuk mengkaji, mendebat, dan merefleksi cara kerja suatu ilmu. Maka dari itu, metodologi menjadi bagian dari sistematika filsafat, sedangkan metode tidak. Metodologi yaitu ilmu cara-cara atau langkah-langkah yang tepat, baik, dan terencana dalam melakukan kegiatan yang dikehendaki untuk menganalisa sesuatu penjelasan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk memahami terminologi metodologi, kita memerlukan pendapat-pendapat para ahli. Yang pertama, ada pendapat dari Tusman 2009, yaitu metodologi adalah prosedur ilmiah yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, posisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri. Kemudian ada pendapat dari Sen 1971, yaitu metode merupakan cara-cara untuk mengetahui sesuatu, sedangkan metodologi adalah analisis untuk memahami aturan prosedur dan metode tersebut. Kemudian metodologi merupakan cara-cara yang mengatur prosedur penelitian ilmiah pada umumnya sekaligus pelaksanaannya terhadap masing-masing bidang keilmuan secara khusus. Hal ini merupakan pendapat dari Becker 1984. Kemudian yang keempat, metodologi adalah hal-hal yang berkaitan dengan cara pemerolehan data, penyusunan, dan analisisnya menurut Polip dan Hangler 2004. Yang kelima, metodologi merupakan sebuah desain penelitian yang terdiri dari setting, tata cara, sampel, pembatasan, dan kumpulan data yang hendak dianalisis dalam sebuah kajian. Ini merupakan pendapat dari Burns dan Grove tahun 2003. Yang keenam, ada secara sederhana, metodologi adalah cara, tata, atau metode untuk melakukan sesuatu. Itu menurut Mouton tahun 1996. Dan yang ketujuh, metodologi pada dasarnya menunjuk pada 3 ciri utama, baik dalam kerangka konseptual maupun operasional, yaitu metode semata-mata ilmu tentang metode. Metodologi berkaitan dengan ilmu-ilmu khusus. Metodologi sebagai cara-cara pengumpulan data ilmu khusus tersebut, menurut Day tahun 1977. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian pendidikan Islam. Adanya pendidikan Islam sebagai salah satu wadah untuk mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam sebagai landasan teologis dan kebutuhan manusia akan kepercayaan atau human of belief terhadap adanya Tuhan yang Maha Kuasa, diakui ataupun tidak memberikan dampak logis yang cukup signifikan terhadap perkembangan dan pemikiran pembaruan Islam dalam konteks pendidikan Islam dewasa ini, sehingga pemahaman terhadap Islam sendiri sangat beragam, baik secara teoritis maupun aplikatif.
Karenanya pendidikan Islam mempunyai peran, fungsi, dan tujuan untuk membentuk manusia yang berevolusi dan berkembang menjadi insan kamil atau manusia sempurna, yaitu manusia yang mempunyai kapasitas yang mampu menyeimbangkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah usaha untuk mengarahkan, membimbing, serta membina peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan fitrah kemanusiaannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat dari metodologi pendidikan Islam merupakan ilmu tentang metode atau cara yang tepat dan terencana untuk menganalisa suatu ilmu yang mengarahkan serta membina seseorang untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang B, macam-macam metodologi pendidikan dasar Islam. Metodologi itu sama dengan uraian atau ilmu tentang metode. Dalam pendidikan dasar Islam dapat ditempuh dengan memperhatikan persiapan mengajar atau lesson plan, meliputi pemahaman terhadap tujuan pendidikan Islam, penguasaan materi pelajaran, dan pemahaman teori-teori pendidikan selain teori-teori pengajaran. Metodologi itu mencakup metode-metode dari suatu ilmu atau pemahaman, dan di dalam penerapannya, metode pendidikan Islam menyangkut permasalahan individual atau sosial peserta didik dan pendidik itu sendiri. Ya, untuk itu dalam menggunakan metode, seorang pendidik itu harus memerhatikan dasar-dasar umum metode pendidikan Islam. Terdapat dasar-dasar metode pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada dasar agamis. Pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam prakteknya merupakan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam sebuah metode pembelajaran. Dalam konteks ini, agama merupakan salah satu dasar metode pendidikan dan pengajaran oleh Al-Quran dan hadis. Tidak bisa dilepaskan dari pelaksanaan metode pendidikan Islam. Dalam kedudukannya sebagai dasar ajaran Islam, maka dengan sendirinya metode pendidikan Islam harus merujuk pada kedua sumber ajaran tersebut. Yang B, yang kedua, ada dasar biologis. Pertumbuhan jasmani dan kondisi jasmani memegang peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Sehingga dalam menggunakan metode pendidikan, seorang pendidik harus memperhatikan kondisi biologis peserta didik. Seorang peserta didik yang cacat akan berpengaruh terhadap prestasi peserta didik, baik pengaruh positif maupun negatif. Hal ini memberikan hikmah dari penciptaan Tuhan, maka dengan harapan besar pendidik dapat memberikan pengertian secukupnya pada peserta didiknya untuk menerima penciptaan Allah yang sedemikian rupa. Oleh karena itu, kondisi biologis anak menjadi acuan dalam memilih metode. Yang ketiga ada dasar psikologis. Metode pendidikan Islam baru dapat diterapkan secara efektif bila didasarkan pada perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik. Sebab perkembangan dan kondisi psikologis peserta didik akan memberikan pengaruh yang sangat dilaksanakan. Dalam kondisi yang labil atau jiwa yang tidak normal, pemberian ilmu pengetahuan dan internalisasi nilai akan berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Secara teori, perkembangan psikologis seseorang berjalan sesuai dengan perkembangan biologis. Untuk itu, dalam menggunakan metode pendidikan Islam, pendidik harus memperhatikan perkembangan biologis dan terutama psikologis peserta didiknya. Yang keempat ada dasar sosiologis. Interaksi yang terjadi antara sesama peserta didik dan interaksi antar pendidik dan peserta didik merupakan interaksi timbal balik yang saling memberikan dampak pada keduanya. Kemudian terdapat metode-metode yang digunakan dalam pendidikan dasar Islam. Yang pertama ada metode teladan. Metode teladan terdapat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, dalam diri Rasulullah itu kamu dapat menemukan teladan yang baik. Dari ayat itu mengandung makna bahwa dalam ayat itu diangkat sebagai bukti adanya metode keteladanan dalam Al-Quran yang diyakini sebagai kitab umat Islam. Yang B ada metode kisah-kisah. Dalam Al-Quran terdapat kisah-kisah yang menurut Quraisy Shihab bahwa dalam mengemukakan kisah Al-Quran tidak segan untuk menceritakan kelemahan manusiawi. Yang C ada metode nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat kalimat-kalimat yang menyentuh hati untuk mengarahkan manusia kepada ide yang dikehendakinya. Nasihat yang disampaikan selalu disertai panutan dan teladan dari si pemberi nasihat.
Yang keempat ada metode pembiasan. Cara yang digunakan Al-Quran dalam memberikan pelajaran adalah dengan melalui kebiasaan yang sifatnya bertahap. Dalam hal ini termasuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang bersifat negatif. Kemudian ada metode ceramah atau khutbah. Ceramah merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk menyampaikan atau mengajak orang lain mengikuti ajaran yang telah ditentukan. Metode ceramah merupakan cara penyajian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik. Kemudian metode diskusi diperhatikan dalam Al-Quran dalam mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap suatu masalah. Kemudian yang terakhir ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang dikemukakan oleh guru yang harus dijawab oleh siswa. Dalam praktiknya, metode tanya jawab dimulai dengan mempersiapkan pertanyaan yang diangkat dari bahan pelajaran yang akan diajarkan, mengajukan pertanyaan, menilai proses tanya jawab yang berlangsung dan diakhiri tindak lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ardi Herdiansyah dan juga rekan saya Evan Khalifah. C. Implikasi metodologi dalam pendidikan dasar Islam. Sebagai suatu ilmu, metodologi merupakan bagian dari perangkat disiplin keilmuannya yang menjadi induknya. Hampir semua ilmu pengetahuan mempunyai metodologi tersendiri. Oleh karena itu, ilmu pendidikan sebagai salah satu disiplin ilmu juga memiliki metodologi, yaitu metodologi pendidikan. Demikian pula ilmu pendidikan Islam merangkum metodologi pendidikan Islam yang tugas dan fungsinya adalah memberikan jalan atau cara yang sebaik mungkin bagi pelaksanaan operasional dari ilmu pendidikan Islam tersebut. Pelaksanaannya berada dalam ruang lingkup proses kependidikan yang berada di dalam suatu sistem dan struktur kelembagaan yang diciptakan untuk mencapai tujuan Islam. Menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, metodologi pendidikan Islam dalam penerapannya banyak menyangkut wawasan keilmuan pendidikan yang sumbernya berada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, untuk mendalami perlu implikasi metodologi kependidikan dalam Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Di antaranya sebagai berikut. 1. Gaya bahasa dan ungkapan yang terdapat dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran menunjukkan fenomena mengungkapkan implikasi-implikasi bahwa firman Allah itu mengandung nilai-nilai metodologis yang mempunyai corak dan ragam sesuai tempat dan waktu serta sasaran yang dihadapi. Namun yang sangat esensial adalah bahwa firman Allah itu senantiasa mengandung hikmah metodologis kebijaksanaan dengan kemampuan kejiwaan manusia yang hidup dalam situasi yang secara disesuaikan kecenderungan dan kondisi tertentu yang berbeda-beda. 2. Dalam memberikan perintah dan larangannya, imperatif dan preventif, kemampuan masing-masing hambanya, sehingga talkifnya berbeda-beda meskipun dalam tugas yang Allah senantiasa memperhatikan kadar sama-sama. 3. Sistem pendidikan metodologis yang disatukan dalam Al-Quran adalah bersifat multi-approach yang meliputinya antara lain A. Pendekatan religius yang menitik beratkan kepada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat keagamaan. B. Pendekatan filosofis yang memandang bahwa manusia adalah makhluk rasional atau homo rasional, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perkembangannya didausurkan pada sejauh mana kemampuan berpikirnya. C. Pendekatan sosio-kultural yang bertumbuh pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berkebudayaan. D. Pendekatan scientific
titik beratnya terletak pada pandangan bahwa manusia mempunyai kemampuan menciptakan kognitif, kemauan kognitif, dan merasa emosional atau efektif. Menitik beratkan kepada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berjiwa religius dengan bakat-bakat keagamaan. B. Pendekatan filosofis yang memandang bahwa manusia adalah makhluk rasional atau homo rasional, sehingga segala sesuatu yang menyangkut perkembangannya didausurkan pada sejauh mana kemampuan berpikirnya. C. Pendekatan sosiokultural yang bertumbuh pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang bermasyarakat dan berkebudayaan. D. Pendekatan saintifik, titik beratnya terletak pada pandangan bahwa manusia mempunyai kemampuan menciptakan kognitif, kemauan kognitif, dan merasa emosional atau efektif. Efektivitas implementasi metodologi dalam pembelajaran Islam. Tidak ada suatu metode mengajar yang lebih baik daripada metode yang lain. Tiap-tiap metode memiliki kelemahan dan kekuatan. Ada metode yang tepat digunakan terhadap siswa dalam jumlah besar, ada pula yang tepat digunakan terhadap siswa dalam jumlah kecil. Ada yang tepat digunakan dalam kelas, ada pula yang tepat digunakan di luar kelas. Pemilihan metode mengajar yang tepat terkait dengan efektivitas pembelajaran, dan efektivitas ini terdapat pada siswa. Ketepatan penggunaan metode mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor, meliputi sifat dari tujuan belajar yang hendak dicapai, kebutuhan untuk memperkaya pengalaman belajar seperti meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa, kemampuan yang cocok dalam tugas, pengelolaan waktu, pemilihan apa yang harus disampaikan, mengetahui di mana dan bagaimana menerapkan kekuatan guru seefektif mungkin, dan menentukan prioritas yang tepat. Metode memiliki posisi yang sangat strategis dalam suatu kegiatan. Bila suatu aktivitas tidak didukung metode yang baik, maka dapat dipastikan usaha tersebut tidak akan mungkin mencapai hasil yang maksimal. Demikian pula dalam aktivitas pendidikan, peran metode sangat menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Karena tingkat urgensitasnya yang sangat tinggi, maka seorang pendidik tidak hanya dituntut menguasai sejumlah teori atau materi yang akan diajarkan kepada anak didik, tetapi juga dituntut untuk mengetahui sejumlah metode pendidikan guna kelangsungan proses transformasi dan internalisasi materi pelajaran. Untuk mencapai maksud tersebut, maka materi pelajaran yang akan disuguhkan harus strategi, bersinergi dengan metode yang akan diterapkan. Tanpa didukung oleh metode yang baik, suatu materi pelajaran tidak akan mungkin berproses secara efektif dan efisien. Metode pendidikan sebagaimana lazimnya komponen ilmu pendidikan yang lain mengalami perkembangan mengikuti kemajuan zaman. Namun demikian, pengembangan metode harus berbarengan dengan bagian kain dalam pendidikan, misalnya tujuan pendidikan yang akan dicapai, kondisi anak didik, dan kemampuan pendidik serta materi yang akan diajarkan. Metode merupakan langkah atau cara menyelenggarakan pendidikan, karenanya metode merupakan salah satu hal krusial yang perlu dirumuskan. Herman H. Horne memberikan pembatas arti metode dalam pendidikan sebagai suatu prosedur dalam mengajar. Suatu metode atau kombinasi metode yang dipergunakan dapat diidentifikasi walaupun seorang pengajar tidak menyadari sama sekali permasalahan metode. Suatu prinsip metode yang sering diikuti adalah ajarlah orang lain seperti orang lain pernah mengajarmu. Dalam serangkaian aktivitas belajar mengajar, metode seringkali menjadi satu hal yang intern, sehingga pengajar maupun pelajar kerap mengabaikannya. Karenanya, sekalipun tidak dipikirkan, metode tetap include di dalam proses kependidikan. Menurut H.M. Arifin, metode dalam pandangan filosofis pendidikan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat itu mempunyai fungsi yang bersifat polipragmatis, yakni bila mana metode itu mengandung kegunaan yang serba ganda, di satu sisi memberikan manfaat dan berdampak positif, namun di sisi lain bisa menjadi sesuatu yang membahayakan dan berdampak negatif, sebagaimana media yang berbasis IT, dan monoprogramatis atau alat yang hanya dapat dipergunakan untuk mencapai satu macam tujuan saja, seperti laboratorium. Dalam sejarah pendidikan Islam, para pendidikan muslim menerapkan berbagai metode mendidik dalam situasi dan kondisi yang berbeda.
Al-Ghazali mengatakan seorang pendidik harus menggunakan pengaruhnya serta cara yang tepat guna sukses dalam tugas. Penggunaan pengaruh cenderung menjadi suatu alat kontrol terhadap peserta didik untuk tetap berada dalam naungan pengawasan dan pengarahan pendidik. Wibawa seorang guru misalnya menjadi salah satu alat kontrol. Wawasan keilmuan yang luas juga dapat menjadi alat kontrol. Di bawah pengaruh wibawa dan wawasan keilmuan seorang guru, maka peserta didik dapat dikontrol, diarahkan, dan dicetak sesuai visi pendidikan. Kesimpulan, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Pendidikan Islam adalah usaha untuk mengarahkan, membimbing, serta membina peserta didik untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan fitrah kemanusiaannya yang diberikan Allah SWT. Hakikat metodologi pendidikan Islam adalah ilmu tentang metode atau cara yang tepat dan terencana untuk menganalisa suatu ilmu yang mengarahkan serta membina seseorang untuk mengembangkan potensinya sesuai ajaran Islam. Metodologi pendidikan dasar. Ada dasar-dasar metode pendidikan dan metode yang digunakan dalam pendidikan dasar Islam. Dasar-dasar metode pendidikan terbagi menjadi 4, dasar agamis, dasar biologis, dasar psikologis, dan dasar sosiologis. Metode yang digunakan dalam pendidikan dasar Islam meliputi metode teladan, metode kisah-kisah, metode nasihat, metode pembiasaan, dan metode ceramah. Implikasi metodologi dalam pendidikan dasar Islam. Gaya bahasa dan ungkapan yang terdapat dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran menunjukkan fenomena mengungkapkan implikasi-implikasi bahwa firman Allah itu mengandung nilai-nilai metodologis yang mempunyai corak dan ragam sesuai tempat dan waktu serta sasaran yang dihadapi. Dalam memberikan perintah dan larangan, imperatif hingga preventif, kemampuan masing-masing hambanya sehingga taklif bebannya berbeda-beda meskipun dalam tugas yang Allah senantiasa memberkatikan kadar sama. Sistem pendidikan metodologis yang dinyatakan dalam Al-Quran adalah bersifat multi-approach, yang meliputi antara lain pendekatan religius, pendekatan filosofis, pendekatan sosiokultural, dan pendekatan saintifik. Menurut H.M. Arifin, metode dalam pandangan filosofis pendidikan merupakan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode merupakan langkah atau cara menyelenggarakan pendidikan, karena metode merupakan salah satu hal krusial yang perlu dirumuskan. Ketepatan penggunaan metode mengajar dipengaruhi oleh banyak faktor meliputi dari sifat dan tujuan belajar yang hendak dicapai, kebutuhan untuk memperkaya pengalaman belajar, seperti meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.